Renungan harian kita hari ini dengan judul Dasar Kemenangan. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa kami dalam sorga, sediakanlah hati kami untuk mendengarkan pekabaran firman-Mu pada saat ini. Kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat kita hari ini terdapat dalam 1 Korintus 15 ayat 57. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara yang kekasih, mari kita ikuti keterangannya. Bagi mereka yang percaya, Kristus menjadi dasar yang pasti. Inilah orang-orang yang jatuh di atas batu dan hancur. Penyerahan kepada Kristus dan iman kepadanya dikemukakan di sini. Jatuh di atas batu dan hancur artinya meninggalkan sifat membenarkan diri kita sendiri dan pergi kepada Kristus dengan kerendahan hati seorang anak, bertobat dari pelanggaran kita dan percaya akan kasih-Nya yang mengampuni. Dan demikian juga oleh iman dan penurutan kita mendirikan di atas Kristus sebagai dasar kita. Di atas batu yang hidup ini, baik Yahudi maupun bukan Yahudi dapat membangun. Inilah satu-satunya dasar yang di atasnya kita dapat membangun dengan aman. Batu itu cukup lebar untuk semua orang dan cukup kuat untuk menahan berat dan beban segenap dunia. Dan oleh hubungan dengan Kristus, semua orang yang membangun di atas dasar ini menjadi batu-batu yang hidup. Banyak orang dipahat, digosok, dan diperindah dengan usaha mereka sendiri. Tetapi mereka tidak dapat menjadi batu-batu yang hidup karena mereka tidak dihubungkan dengan Kristus. Tanpa hubungan ini, tidak seorang pun dapat diselamatkan. Tanpa hidup Kristus di dalam kita, kita tidak dapat menahan topan penggodaan. Keamanan kita yang abadi bergantung pada cara membangun dasar yang teguh. Banyak orang dewasa ini membangun di atas dasar yang belum diuji. Bila hujan turun dan topan mengamuk dan air bah naik, rumah mereka akan rubuh sebab tidak didirikan di atas batu yang kekal, batu penjuru utama Yesus Kristus. Bagi mereka yang tersandung oleh sebab tak menurut firman Allah, Kristus menjadi batu sandungan atau bukit kegelicuhan. Tetapi batu yang dibuangkan oleh tukang-tukang rumah ialah sudah menjadi batu penjuru. Sebagaimana halnya dengan batu yang ditolak, Kristus dalam tugasnya di dunia ini telah diremehkan dan dicerca. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Yesaya 53 ayat 3. Tetapi saatnya sudah dekat, bila ia akan dipermuliakan oleh kebangkitan dari antara orang mati. Ia akan dinyatakan anak Allah dengan kuasa. Roma 1 ayat 4. Pada kedatangannya yang kedua kali, ia akan dinyatakan sebagai Tuhan surga dan bumi. Mereka yang kini hampir akan menyalibkan dia akan mengenal kebesarannya di hadapan semesta alam. Batu yang ditolak akan menjadi batu penjuru utama. Demikianlah halnya dengan keadaan pada masa kesudahan yang besar itu, bila hukuman akan menimpa ke atas orang-orang yang menolak kemurahan Allah. Pada waktu itu, Kristus yang menjadi batu sandungan bagi mereka akan kelihatan kepada mereka sebagai suatu gunung pembalasan. Alfa dan Omega jilid 6 halaman 224 hingga 226. Demikian pekabaran firman Tuhan melalui renungan harian kita di hari ini. Mari kita tutup di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk pekabaran yang luar biasa di hari ini. Jadikanlah kami menjadi anak-anak-Mu yang menurut akan firman Tuhan dan hidup berjalan di dalam terang Tuhan. Berkati kami sepanjang hari ini dalam semua peribadatan kami di hari Sabat Tuhan yang suci. Tuhan, pelihara kami dan biarlah kami dapat menjadi berkat di mana saja kami berada sepanjang hari ini. Teristimewa ketika kami melewati masa-masa yang sulit pada saat wabah corona ini.
Tuhan, inilah doa kami, terpuji namamu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita sepanjang hari Sabat Tuhan yang suci ini. Selamat hari Sabat, Tuhan memberkati. Shalom.